Kita lanjutkan pembahasan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang pencarian solusi basis, sekarang kita akan mencoba pencarian solusi optimal. Ada dua metode, UV atau stepping stone. Pertama kita akan mencoba metode UV ini. Oke, metode UV ini untuk sembarang solusi basis layak kita harus menentukan UI dan VJ untuk semua I dan untuk semua J. Demikian sehingga UI ditambah VJ sama dengan CIJ. Untuk setiap variabel basis XIJ nilai nilai UI dan VJ bisa positif, negatif atau 0. Dan untuk variabel non basis nilai CIJ-nya adalah relatifnya adalah sebagaimana tertulis di sini. Maksudnya seperti apa kita akan coba lihat. Ya. Oke. Kemudian kondisi optimalitas untuk masalah minimasi terjadi apabila CIJ barnya itu adalah lebih dari 0 semua gitu ya. Artinya tidak ada yang negatif lagi, tidak ada yang bisa menurunkan nilai Z. Jika kondisi belum optimal, maka variabel yang masuk basis adalah yang mempunyai CIJ relatif paling negatif. Ini untuk masalah minimasi. Misalnya kita sudah mendapatkan permasalahan tadi dan sudah mendapatkan solusi basis awal menggunakan metode least cost, maka kita akan coba mencari U1. Nah, ini nanti kita tulis di sini U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4. Nah, kita harus definisikan semuanya U dan V-nya berapa. Nah, misalnya U1 V4 sama dengan 1 dari mana? Dari sini ini U1 ditambah V4 sama dengan cosnya 1. Berarti kan U2 ditambah V1 hasilnya berapa? Harus sama dengan 10. U3 ditambah V1 hasilnya sama dengan 7. Kalau yang ini, jadi kita hanya pedulikan yang menjadi solusi saja. Kotak yang menjadi solusi ini kan 0, itu tidak kita pedulikan. Yang kita pedulikan yang dialokasikan, yaitu 2, 4, 1, 3 kotak-kotak ini saja. Kalau ini berarti artinya apa? U2 ditambah V3 sama dengan 5. Begitu seterusnya. U2 tambah V3 sama dengan 5. Ya, untuk mendapatkan solusi, suatu nilai variabel tertentu dapat ditetapkan secara sembarang dan nilai yang lain dapat dipecahkan. Misalnya kita patok dulu U1-nya sama dengan 0. Oke, kita coba lihat ya. Misalnya U1 sama dengan 0. Maka kita lihat di sini yang bisa kita hitung V1, V2, V3 atau V4. Tentu V4 karena U1 ada kaitan dengan V4. 0 ditambah berapa hasilnya jadi 1. Berarti V4-nya sama dengan 1 gitu ya. Kalau V4 ketahuan 1, kita bisa tahu apa? Oh, kita bisa tahu U2. Kenapa? Karena kita lihat V4 dan U2 ini bertemu di sini kan. Berarti kalau V4-nya 1, ini 4, ini berapa? Titik-titik ditambah 1 sama dengan 4. Berarti ini harus sama dengan 3. Oke, kalau ketahuan U3 berapa? U2 berapa? Maka kita bisa tahu apa lagi? Kita sulit untuk tahu U3. Kita bisa tahu U2 ini bersinggungan dengan siapa? Karena kotak ini U2 bersinggungan dengan V1. Karena kotak ini U2 bersinggungan dengan V3. Oke, kita bisa cari V1 dulu. 3 ditambah titik-titik sama dengan 10. Ini kan ya, jadi 10. Jadi U2, ini ingat rumusnya, UI ditambah VJ sama dengan CIJ. 3 ditambah 7 sama dengan 10. Kemudian mana lagi yang bisa kita cari? Yang ini tentunya ya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Oke. Kalau V1 sudah ketahuan 7, U3-nya berapa? Nah, titik-titik ditambah 7 hasilnya adalah 7. Maka hasilnya adalah 0. Kemudian kita bisa tahu V2 dong, karena U3 dan V2 bertemu di kotak di cek kotak ini ya. Berarti U3 ditambah V2 sama dengan 6. 0 ditambah titik-titik sama dengan 6. Berarti ini sama dengan 6. Oke, kita sudah dapat U dan V dari semua baris maupun kolom. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai CIJ relatif. Oke, kalau nilai CIJ yang lain pasti nilainya 0. Kenapa? Dari mana? Dari 1 C dikurang U tambah V.
1 dikurang 0 tambah 1. Berarti berapa? Pasti 0 di sini. Nah, tapi yang kotak-kotak yang bukan basis, ini kan basis awal ya, solusi basis awal. Yang bukan solusi, yang bukan basis awal kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang kotaknya masih kosong. Kita cari CIJ relatif. Berapa nilainya? Oh iya udah, caranya gimana? CIJ bar itu sama dengan CIJ dikurang U tambah V. Berarti 2 dikurang 0 tambah 7. Berapa? Min 5. Ini berapa kira-kira? 2 dikurang 0 tambah 6 sama dengan min 4. Kalau yang ini 2 dikurang 0 tambah 2 sama dengan 0. Yang ini 8 dikurang 3 tambah 6 min 1. Yang ini 6 dikurang 0 tambah 2 4. Yang ini 8 dikurang 0 tambah 1 7. Kita sudah dapat semua. Ini artinya apa sih? Artinya kalau dia ini menjadi basis baru, artinya ini kan awalnya tidak dialokasikan ya, dari pabrik satu ke konsumen satu nggak dialokasikan. Tapi kalau kita alokasikan, kita kirim barang gitu, awalnya kan 0. Kalau kita keputusannya ini dikirim barang, ditransportasikan, maka Z itu bisa berkurang sebesar min 5. Oke. Maka kita bisa tentukan yang paling bisa mengurangi Z yang mana nih? Yang negatifnya paling besar, yaitu adalah min 5. Jangan pilih ini malah Z-nya nanti meningkat, ongkosnya meningkat lagi. Ini kasusnya minimasi ya. Jadi kita cari yang paling negatif. Jadi min 5 X11 masuk basis ini, X11, X12 dan seterusnya. Jadi X11 masuk basis. Oke. Berarti dia naik kan ya? Awalnya kan kosong sumber dayanya. Berarti dia naik, awalnya 0, kita tambahkan dengan sebuah bilangan, sebut saja theta. Gitu ya. Theta. Oke, awalnya jadi pabrik 1 punya 3 benda, mau masukin berapa nih? Bisa masukin sebesar theta. Kalau dimasukin theta ke dari pabrik 1 ini, maka otomatis ini berkurang dong, ya kan ya? Sejumlah theta juga gitu kan, ngaruh ke sini. Kenapa ya? Tentu kalau misalnya kan maksimumnya 3 ngirimnya nih. Kalau tiba-tiba ngirim ke konsumen 1 naik 1, berarti ini jadi kurang 1 kan, jadi 2. Karena apa? 1 tambah 2 harus tetap sama dengan 3. Kalau ini tiba-tiba jadi 3, maka ini jadi berapa? Kan totalnya harus tetap 3 kan ya? Total baris ini harus tetap 3. Ya berarti 3 dikurang 3, hasilnya adalah 0. Kalau ini ngirimnya 2, berarti ini jadi berapa? Jadi 1. Kenapa? Karena totalnya harus tetap 3. Jadi ini plus theta, ini maka min theta. Kalau ini ngaruh min theta, apa yang terjadi di sini? Ingat, totalnya harus tetap sama dengan 4. Kalau ini ngurang theta, berarti ini tambah theta gitu ya. Misalnya tetanya 2 tadi, berarti 3 kurang 2 1. Berarti ini jadi berapa dong? Ya, kan harus jumlahnya harus kolom ini harus tetapnya 4 jumlahnya. Berarti ini harus jadi 3, makanya tambah 2 kan. 3 ini jadi kurang 2, ini tambah 2, maka totalnya jadi tetap 4 gitu. Nah, 3 tambah 1 4. Ini mau berubah nih, dikurang 2, berarti ini supaya tetap jadi 4, ini juga harus berubah, ditambah 2. Kalau ini ditambah 2, maka ngaruh ke sini juga dong ya. Bisa ke sini, bisa ke sini. Tapi kita langsung aja ke sini. Bentuknya nanti siklik. Kalau ini ditambah theta, berarti ini harus logikanya sama kayak tadi. Ini harus min theta. Ya, karena apa? Baris ini totalnya tetap harus 7. Nah, oke, baru balik lagi ke atas seperti ini. Logikanya sama seperti tadi ya. Kalau ini kan 2 ditambah 4 tambah 1 7. Kalau ini tambah 1 gitu misalnya jadi 2, berarti ini harus ngurang 1 jadi 1. Kenapa? Karena totalnya harus tetap 7. Intinya gitu saja ya caranya ya. Ini plus theta, ke teman sebelah kanannya min theta, ke bawahnya plus theta, ini min plus min gitu. Oke. Tapi harus membentuk sebuah lingkaran kotak. Nggak bisa jadi panahnya ke sini, nggak bisa. Nanti nggak bisa muter lagi, balik lagi ke awal kan. Mulainya dari masuk basis ini harus berputar lagi. Oke. Nah, pertanyaannya berapa tetanya? Nah, tetanya tuh bisa nggak masukin 4? Nggak mungkin dong. 3 kurang 4 kan jadi negatif. Nah, kita lihat yang negatif-negatif yang mana nih? 3 min theta, 2 min theta. Paling besar bisa ngurangin berapa? 3 gimana kalau 3 kurang 3 jadi 0. Tapi ini kalau tetanya 3 ya. 3 kurang 3 jadi 0. Ini
2 kurang 3 jadi min 1, nggak boleh negatif, nggak bisa, nilai X nya tuh diharuskan positif. Berarti paling mungkin tetanya adalah 2 gitu, karena jadi rumusnya minimasi dari 3 dan 2 yang dikurangi ini. 3 kurang 2, 2 kurang 2 jadinya 0, berarti tetanya adalah masuk basis baru ya, 2. Jadi X, karena ini jadi 0, maaf ya, karena ini jadi 0, 2 kurang 2 itu kan tetanya jadi 2, maka X21 keluar dari basis. Itu jadi 0 kan, ini jadi 2. Maka teta 2 berarti ini jadi berapa? Jadi 1, 1 tambah 2, 3, ini jadi 0. Jadi seperti itu ya, berubah ya. Kita lihat perubahannya. Oke. Nah, ini adalah solusi baru.